Jadi dari dulu itu santri itu image-nya adalah orang-orang yang belajar agama dan juga dekat dengan masyarakat. Nah, tapi di era sekarang ini gimana sih caranya kita biar bisa dekat sama masyarakat ya gitu. Apalagi dengan era milenial dan serba sosmed seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya ya kita harus jangan gaptek lah. Jangan sampai kita itu gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Saintek, salam satu cita, Dema FST bisa. Di podcast kali ini dengan tema santri dan pemuda untuk peradaban dunia dengan nilai-nilai ulul albab. Dengan pembicara yang sangat luar biasa, kita kali ini kedatangan tamu. Ya silakan, ini ada Ning Mila Sofia. Nah, Ning Mila Sofia ini atau biasa akrab dipanggil Ning Sofi ini dari Ponpes Sabilur Rasyad Gasek dan sekarang lagi menempuh kedokteran UB S2 ya Ning? Ya lagi S2. Nah, Ning Sofia ini tuh punya penghargaan yang gak kalah luar biasa. Beliau ini tahun 2019 kemarin di ajang SIF ke Korea dalam Bronze Award dan juga pada acara Image 2019 kemarin dalam acara Malaysia Bronze Award. Luar biasa nih Ning Sofia. Ya, langsung aja nih Ning. Tentang Hari Santri di tahun ini, gimana sih arti esensial sendiri Hari Santri bagi santri dan pemuda saintis? Ning Sofia. Ya, menurut saya Hari Santri sendiri adalah sarana bagi santri untuk menunjukkan eksistensinya seperti itu. Nah, jadi kita itu sebagai santri nggak melulu ngaji di pondok aja, tapi kita itu juga bisa ngelakuin banyak hal selain di pondok seperti itu. Nah, sekarang kan lagi udah beda zaman, beda culture. Nah, apa sih yang harus dilakuin santri dan pemuda saintis di tahun ini untuk lebih maju dan lebih eksis di zaman sekarang? Ya gimana sih Ning sekarang melihat zaman yang udah berkembang, udah semakin canggih juga teknologinya. Nah, untuk santri dan pemuda saintis ini gimana sih untuk lebih mengekspresikan dirinya dan eksistensinya terhadap dunia sekarang? Ya, jadi dari dulu itu santri itu image-nya adalah orang-orang yang belajar agama dan juga dekat dengan masyarakat. Nah, tapi di era sekarang ini gimana sih caranya kita biar bisa dekat sama masyarakat ya gitu. Apalagi dengan era milenial dan serba sosmed seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya ya kita harus jangan gaptek lah. Jangan sampai kita itu gaptek. Manfaatkan semua platform yang ada, misal kita pinter ngolah podcast seperti ini, atau misal kita bisa ngedit video YouTube. Nah, itu bisa jadi buat sarana kita untuk terutama berdakwah, dan juga untuk sasarannya sendiri kita juga bisa memilih tergantung platform apa itu. Misal untuk kalangan masyarakat yang lebih luas kita bisa pakai Facebook, tapi untuk para pemuda kita bisa lewat YouTube ataupun Instagram dan sebagainya. Jadi jangan harus mengikuti perkembangan zaman. Iya, jadi santri itu gak boleh gaptek. Kita itu harus tetap up to date ya teman-teman. Nah, untuk khususnya nih di tahun 2020 di era pandemi kayak gini, itu enaknya santri ini lebih ngapain ya Ning dalam menghadapi pandemi seperti ini? Dalam menghadapi pandemi, tema Hari Santri tahun ini kan santri sehat, Indonesia kuat. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai santri juga harus selain mengerti bidangnya masing-masing, kita juga harus memahami kesehatan, terutama soal penyakit menular COVID-19 ini. Jadi kita itu harus up to date gitu, agar kalau masyarakat bingung kita bisa sosialisasi, terutama di lingkup yang paling kecil sendirilah, misal teman-teman kamar kita atau masyarakat di pondok seperti
dekat-dekat pondok, atau bahkan teman-teman kampus kita. Jadi kita itu bisa lebih eksis dan dipandang lebih, wah ternyata santri itu nggak cuma ini ya, nggak bisa ngaji tok, tapi juga aware gitu tentang kesehatan. Iya. Lalu untuk santri milenial sendiri itu apa ya, lebih harus mengarah kemananya gitu loh Ning. Bisa dikasih tips and triknya juga buat para santri-santri sekarang yang lagi berjuang di tengah pandemi juga. Iya, jadi tantangan zaman sekarang tuh beda sama yang dulu ya Mbak ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya kita tuh yang pertama harus mengenali diri sendiri, mengenali potensi diri dan mengenali apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Setelah itu baru kita bisa membaca situasi dan lingkungan sekitar kita untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Jadi semuanya itu harus kita mulai dengan diri sendiri. Jangan sampai kita patah semangat untuk berjuang, karena ini era pandemi seperti ini kan apa ya, mungkin lebih ke stres ke mentalnya juga lebih besar seperti itu. Karena mau cari hiburan ke sini nggak boleh ke sana. Jadi ya, ini semua kembali ke diri masing-masing. Iya, menurut saya seperti itu. Terus apa ya, mungkin kesan-kesannya gitu melihat santri zaman sekarang ini kurang ke milenialnya, atau mungkin masih terlalu salaf, atau kurang kritis, kurang saintis, atau bagaimana sih Ning menurut Ning sendiri? Menurut saya ya, santri zaman sekarang itu banyak ragamnya Mbak. Jadi setiap pondok itu biasanya punya ciri khas tersendiri seperti itu. Jadi kalau pondok salaf, biarlah mereka menjadi salaf, itu tidak ada yang salah dengan hal itu. Untuk pondok pesantren mahasiswa seperti pondok saya, tentu kita harus jadi garda terdepan untuk bergerak di bidang sosmed juga, seperti itu. Jadi harus kayak menyeimbangkan antara waktu ngaji dan waktu bener banget, media sosialnya, karena kita juga kali ini kan perang ya, kayak di media sosial itu seperti apa. Apalagi kalau golongan sebelah juga menggalakkan media sosial dan kita harus bisa mengejar itu. Iya, jadi kita itu nggak boleh kalah eksistensi sebagai santri, apalagi di zaman milenial seperti ini. Nah, untuk makna Hari Santri tersendiri tahun ini itu gimana sih Ning? Lebih dalamnya gitu, peran bagi santrinya. Peran bagi santri di Hari Santri tahun ini. Iya. Nah, kabarnya Hari Santri tahun ini digabungkan dengan pemuda, Mbak ya? Iya, sesuai tema kita kali ini. Jadi Hari Santri digabung dengan pemuda, jadi judulnya itu Santri dan Pemuda untuk peradaban dunia dengan nilai-nilai ulul albab, seperti itu nih. Nah, di era yang seperti ini, di zaman yang udah berubah, gimana sih nih ide-ide buat para santri sekarang untuk menghadapi era 4.0 ini? Ide-ide ya. Sebenarnya kalau ide sih ada banyak Mbak ya, tapi kalau dari saya sendiri, saya tuh punya angan-angan. Boleh cerita dikit? Iya, nggak apa-apa nih, ayo kita boleh cerita dikit. Jadi saya tuh punya angan-angan pengen bikin website atau aplikasi yang isinya itu pendataan pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Nah, nanti misal aku pengen cari info, aku mau kuliah di Jogja nih, jadi tinggal ngeklik cari pondok yang diinginkan atau yang misal sesuai dengan dekat lokasinya atau bagaimana seperti itu. Nah, kenapa saya punya ide seperti itu? Latar belakangnya itu karena saya tuh pernah diceritain adik kelas saya kebetulan ikut organisasi mahasiswa NU juga. Nah, dia itu cerita kalau Kak, di sini pondok NU di mana sih Kak? Aku bingung tuh. Kenapa? Di sini loh ada banyak pondok NU. Lalu saya jelaskan satu-satu. Nah, ternyata dia itu masih bingung harus tanya ke siapa dan bagaimana, karena dia masih maba kan saat itu. Jadi akhirnya dia memilih untuk ngekos kayak gitu. Itu kan sangat disayangkan. Jadi lebih mewadahi informasi untuk santri-santri yang ingin menguatkan
fundamentalnya seperti Iya, itu. apalagi kalau maba kan sangat rawan. Apalagi juga banyak aliran-aliran yang seperti itu. Nah, dari sini juga kita merangkul. Oke. Nah, untuk para santri milenial ini Ning, bagaimana sih kayak metode dakwah yang lebih efisien dan menarik kayak gitu? Gimana Ning tips and triknya untuk metode dakwah? Nah, bagi saya sendiri, jangan sampai kita itu lupa kalau kita itu santri yang bisa membaur ke masyarakat. Nah, di sisi lain kita itu juga jangan lupa kalau kita itu orang milenial yang apa ya istilahnya up to date dan juga pintar memanfaatkan platform-platform yang ada seperti medsos seperti itu. Jadi kalau untuk dakwah offline ya, misal dakwah offline di kampus gitu. Nah, kita itu juga jangan lupa buat menduduki musola-musola yang ada di fakultas masing-masing atau masjid yang ada di kampus seperti itu. Karena ya gimana ya, kalau nggak kita yang menempati akan ditempati oleh golongan lain gitu. Nah, untuk yang dakwah online sendiri seperti yang saya utarakan tadi, nah itu bisa sesuai dengan audiensnya yang mau apa kita sasarkan seperti itu, sesuai dengan umurnya atau sesuai dengan waktu mereka main medsos itu jam berapa. Ya, kita juga harus punya trik-trik seperti itu untuk mau mengupload dakwah-dakwah di medsos. Nah, kita juga harus apa ya punya ciri khas sendiri gitu agar lebih menarik. Nah, ya jadi harus lebih menyeimbangkan lagi. Misal di sosmed itu kita harus menarget ke sini seperti gimana kayak gitu ya Nia. Nah, BTW nih, Ning Sofia kan tahun kemarin udah jalan-jalan ke luar negeri ya. Gimana sih Ning tips and trick serta gimana sih cara santri ini tuh lebih bisa berperan sampai ke ranah internasional gitu. Jadi kan kaum-kaum lainnya itu melihat sosok santri itu wah bisa sampai internasional kayak gitu loh Ning. Bisa di-share pengalamannya. ya jadi kalau dari pengalaman saya, yang pertama itu jangan males-males cari info. Nah, iya, kalau benar. memang kita punya tujuan atau tekad ingin memenangkan award di luar negeri, kita harus rajin-rajin cari informasi itu Mbak. Setelah kita cari info, jangan lupa kita juga harus kritis terhadap masalah-masalah di sekitar, karena mereka biasanya itu nyarinya yang seperti itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Nah, setelah kita dapat dua itu dan kita apa ya berusaha untuk masuk ke lomba itulah maksudnya. Nah, kita itu juga jangan lupa biasanya itu santri itu kadang ada yang terkendala di biaya juga. Iya. Jadi untuk masalah biaya itu kita bisa minta proposal ke fakultas atau ke universitas gitu. Jadi jangan takut lah kalau kita tuh mau main keluar, itu tuh seru banget loh. Iya, jadi santri tuh nggak hanya mendiamkan diri gitu ya. Seperti Ning Sofia ini udah keliling ke Korea, ke Malaysia, hebat banget kan. Nah, jadi seperti itu tadi tips and trick dari Ning Sofia. Jadi dari kita itu harus lebih rajin mencari informasi dan lebih berpikir kritis, karena kita sebagai santri dan pemuda yang saintis itu juga harus bisa berpikir yang kritis. Nah, terakhir nih bagi santri-santri dan pemuda saintis untuk Hari Santri besok, mungkin ada kesan dan pesan, bahkan harapan juga boleh Ning, silakan. Ya, gimana Ning? Jadi harapan dari saya, semoga santri Indonesia semakin maju, semakin aware tentang kesehatan, apalagi kita sebagai pemuda saintis ya, yang pastinya mengerti metodologi dan mengerti apa ya ilmu-ilmu sains yang terupdate seperti itu. Dan kita harus menyesuaikan peran masing-masing dan juga jangan lupa mengaji. Iya, jadi intinya kita itu sebagai santri dan pemuda saintis sekaligus yang milenial untuk peradaban dunia, kita harus menyeimbangkan dan menyelaraskan antara keduniawian dan keakhiratan seperti itu ya teman-teman Saintek. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.
Jaya Negara